Kita sama-sama saling mendoakan dalam kebaikan agar semua ikhtiar kita dalam menjalani kehidupan ini semuanya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Sekjen, ya tentu Musda ini menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan rapat tertinggi di internal Partai Golkar, dan kami menyampaikan bahwa ucapan terima kasih atas sudah ditetapkannya pelaksanaan Musda ini pada hari ini setelah sempat mengalami penundaan, Pak Sekjen. Memang Golkar ini selalu kata sama sahabat saya bilang, Pak, Golkar ini seperti kereta api sama lokomotifnya itu. Asal jalan mesti yang lain kiri kanan mesti guncang, Pak, gitu, Pak. Jadi kemarin sempat ada penundaan, kemudian bermacam interpretasi muncul. Tapi kalau kemarin penundaan karena praktis memang karena persoalan teknis semata. Alhamdulillah hari ini kemudian ketetapannya sudah keluar dan kita bisa melaksanakan hari ini. Bapak yang kami hormati, kami sampaikan juga bahwa kami sengaja mengundang Bini Sepuh, Pak Sekjen, karena sekali lagi kalau dibangkitkan romantisme mereka ketika bersama Partai Golkar, luar biasa kenangan yang hidup di dalam ingatan beliau-beliau ini. Dan beberapa kali saya berbicara, berdiskusi dengan beliau, ketika kita bicara soal Golkar, mereka begitu semangat. Suasana karya-karyaan itu masih betul melekat di dalam hati mereka semua. Dan mereka juga bagian dari sejarah Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat yang sudah mengabdikan diri dalam berbagai jabatan-jabatan politik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Dan alhamdulillah mereka juga menjadi inspirasi, mengilhami kita semua, partai-partai kader-kader yang muda-muda untuk bisa senantiasa konsisten, setia, loyal di Partai Golkar. Seperti bagaimana juga beliau menceritakan tentang kebanggaan dan kesuksesan beliau kepada kita semua. Sampai nanti pada saatnya bagi kita sekarang yang aktif tergantikan karena waktu, kemudian kita bisa bercerita sebagaimana juga beliau bercerita tentang kebanggaan mereka bersama Partai Golkar di masa lalu. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, dapat kami sampaikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Panitia Pelaksana bahwa memang masa bakti pengurusan Partai Golkar sudah berakhir dan kemudian sempat ada perpanjangan. Lalu kemudian kami sudah mengajukan permohonan agar pelaksanaan Musda Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat bisa dimulai, dan ya alhamdulillah Partai Golkar ini yang kelima dilaksanakannya se-Indonesia, setelah Banten, kemudian juga Jawa Timur, kemudian Jogja, dan Jawa Tengah kalau tidak salah, dan kita yang kelima. Jadi masih ada yang provinsi lain yang tentunya masih juga belum melaksanakan. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih banyak bahwa atensi ITB untuk bisa dilaksanakannya Musda ini bisa lebih awal dari provinsi yang lain. Bapak Sekjen yang kami hormati bersama seluruh para pengurus DPP yang kami hormati, suasana seperti ini tentu kami rindukan sekali, karena memang di samping kegiatan musyawarah daerah yang menjadi bagian daripada amanah organisasi yang kita laksanakan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, tetapi saya kira lebih daripada itu, bahwa kita butuh untuk silaturahmi, kita butuh untuk melakukan konsolidasi di dalam forum yang penting ini, karena memang karena hadir di sini kader-kader Partai Golkar dari 1 sampai 5, ya, dan itu tentu menjadi momentum yang sangat memberikan dampak terhadap penguatan soliditas kita, kemudian mengikat suasana kebatinan kita satu sama lain. Apalagi dengan hadirnya para petinggi-petinggi Partai Golkar yang selama ini mendampingi Bapak Ketum di dalam mengelola urusan-urusan kepartian, mengambil kebijakan-kebijakan strategis bagi partai kita. Bertemu dengan kader-kader kita di daerah ini menjadi sesuatu sangat penting, dan kita bertemu secara fisik, secara lahiriah ini itu mudah-mudahan semakin menguatkan silaturahmi dan komitmen kita bersama untuk terus bersama-sama membangun Partai Golkar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan dari gambaran tadi tentang di dalam video yang singkat itu bahwa kami alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas kami 5 tahun belakang kemarin, dan saat ini kemudian sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah capaian-capaian prestasi sudah kita tunjukkan, sudah kita buktikan, dan sejarah memang di dalam perjalanan politik di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya Golkar
Golkar memperoleh suara tertinggi selama ini. Terima kasih tentu. Ini adalah kerja kolektif, ini adalah kerja kita bersama, soliditas kita semuanya, karena di kader kemudian para aktivis partai meskipun tidak memilih jalur politik, tetapi mereka tetap bersemangat untuk bisa membantu menjadi penjaga pintu gerbang bersama kita agar partai ini tetap terjaga marwahnya, dan kemudian harapan kita bagaimana partai ini kemudian menjadi besar dan tetap NTB menjadi lumbung suara Partai Golkar di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, kami mengapresiasi juga tadi gambaran yang diberikan bahwa 3 peristiwa politik nasional sudah selesai, Pilpres, kemudian pemilihan legislatif sudah selesai, kemudian Pilkada pun sudah selesai. Dan tadi Pilpres juga disampaikan bahwa kita juga bagian daripada gerbong yang melaksanakan tugas kita untuk memenangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabun Raka. Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan. Kemudian juga pemilihan legislatif tadi digambarkan bahwa perolehan kita naik. Lalu kemudian di Pilkada juga kita demikian. Kita sudah tempatkan orang-orang kader-kader kita terbaik di setiap daerah, dan kami mengapresiasi Pak Sekjen mendefinisikan bahwa demokrasi internal di Partai Golkar itu memberikan ruang bagi kader-kader di daerah untuk diberikan saran, untuk dapat diterima saran, argumentasi, masukan di dalam menentukan kader-kader yang akan disodorkan di daerah. Termasuk juga ketika kami memutuskan untuk mendukung Ibu Dinda sebagai calon wakil gubernur, kader terbaik Partai Golkar yang akan bertarung di Pilgub, dan alhamdulillah sekarang itu sudah mengajarkan alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu semuanya yang telah menjadi bagian daripada ikhtiar kita semua. Kemudian saya kira yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, kami tetap berkomitmen bahwa kaderisasi kemudian juga regenerasi harus terus kita lakukan di Partai Golkar. Kita mencari bakat-bakat terbaik di daerah untuk bisa menjadi bagian menjadi apakah itu menjadi kader, menjadi aktivis, atau barangkali mengambil bertarung di jabatan-jabatan strategis di politik maupun eksekutif. Insya Allah ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita ke depan, karena tentu di dalam saat ini di mana saluran politik yang begitu ramai dan banyak sekali ruang-ruang politik, itulah di mana orang bisa memanifestasikan apa yang menjadi semangat atau pilihan politiknya. Tentu kami juga tetap berupaya untuk bisa melakukan rekrutmen politik agar bisa Partai Golkar ini menghadirkan orang-orang yang memiliki komitmen dan loyalitas dan memiliki kapasitas. Jadi bersama-sama kita membesarkan Partai Golkar di masa yang akan datang. Saya kira ini yang menjadi tujuan kita, target kita. Semoga apa yang kita harapkan bersama, insya Allah mudah-mudahan